Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Kepala SMP Negeri 12 Batam, Ibunda Dr. Randa Nurmi, dan yang saya hormati kembali, Bapak Ibu Majelis Guru, staf-staf tata usaha, dan teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di lapangan sekolah tercinta kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang saya sayangi, hari ini saya berdiri di sini untuk berbicara tentang sebuah kegiatan yang sangat penting bagi sekolah kita, yaitu kegiatan Adiwiyata. Ketika mendengar kata Adiwiyata, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Apakah Adiwiyata hanya sekedar deretan taman yang rapi, taman yang asri, taman yang hijau, atau lomba kebersihan antar kelas? Jika kita berpikir demikian, marilah kita ubah cara pandang tersebut mulai dari hari ini. Adiwiyata bukan sekedar program penghargaan dari pemerintah, namun Adiwiyata adalah gaya hidup, sebuah kesadaran dan jiwa dari sekolah kita. Arti dari kata Adiwiyata sendiri adalah sangat indah. Adi yang berarti besar, agung atau baik, dan wiyata yang berarti tempat menimba ilmu. Jadi, Adiwiyata adalah tempat yang baik dan ideal di mana kita bisa mendapatkan segala ilmu, pengetahuan, norma, serta etika untuk kehidupan kita. Jika ada yang bertanya, apakah kegiatan Adiwiyata ini penting? Menurut saya, kegiatan Adiwiyata ini jauh lebih penting. Coba kita bayangkan bersama jika kita menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya di sekolah ini. Sekolah bagaikan rumah kedua kita. Bagaimana rasanya jika rumah kedua kita gersang, penuh sampah, dan udaranya pengap? Tentu kita tidak akan nyaman untuk belajar di sekolah. Konsentrasi kita akan buyar dan bahkan prestasi kita pun bisa menurun. Sebaliknya, bayangkan jika kita masuk ke gerbang sekolah dan langsung disambut oleh rindangnya pepohonan, semilir angin yang segar, dan lingkungan yang bebas dari sampah plastik. Belajar pun rasanya akan jauh lebih menyenangkan dan menenangkan. Lingkungan yang bersih akan melahirkan pikiran kita yang jernih dan bahkan menimbulkan semangat yang tumbuh untuk belajar di sekolah setiap hari. Lalu, bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan sekolah kita? Kita bisa menjadi pahlawan lingkungan sekolah kita dari hal-hal kecil tahu. Teman-teman sekalian, mewujudkan sekolah Adiwiyata tidak perlu modal yang besar atau teknologi yang canggih. Hal ini bisa diawali dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten. Kita tidak perlu menunggu orang lain untuk memulai, kita bisa menjadi pahlawan lingkungan dengan melakukan aksi nyata saat ini juga. Teman-teman, Adiwiyata bisa dimulai dari langkah yang kecil, lalu bisa menjadi perubahan yang besar. Sekolah kita tidak akan bisa menjadi sekolah Adiwiyata jika hanya mengandalkan petugas kebersihan sekolah atau Bapak Ibu guru saja. Ini adalah tugas kita bersama sebagai warga sekolah yang peduli akan masa depan. Ingatlah bahwa bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan untuk anak cucu kita di masa depan. Jika kita merawat sekolah kita hari ini, kita sedang belajar untuk merawat dunia di masa depan. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan, mari kita jadikan budaya bersih, budaya hijau, dan budaya hemat energi sebagai bagian dari identitas diri kita. Mari kita buktikan bahwa kita adalah generasi yang cerdas, kreatif, dan peduli lingkungan. Langkah-langkahnya seperti pilah dan buang sampah pada tempatnya. Jangan lagi ada kata cerita menyelipkan bungkus dan jajan di kolong meja kelas, atau bahkan di koridor. Buanglah sampah pada tempatnya, dan jika memungkinkan, pisahkan antara sampah organik dan anorganik.
dan mengurangi plastik sekali pakai. Mari kita mulai membiasakan diri membawa botol minum dan kotak bekal sendiri dari rumah. Bayangkan berapa ratus ton sampah plastik yang bisa kita kurangi jika seluruh warga sekolah melakukan hal ini. Dan kita harus melakukan kegiatan hemat energi. Matikan lampu kelas, kipas angin, atau AC jika jam pelajaran telah usai atau saat kita meninggalkan kelas. Air di kamar mandi juga jangan dibiarkan meluap untuk sia-sia. Jika tidak dipakai, mohon dimatikan. Sekian pidato saya pada hari ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian dan kerja keras teman-teman semua. Selamat pagi dan salam hijau untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.